Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan rahmat, sekaligus dimudahkan segala aktivitas sehingga kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah di dalam memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini sahabat-sahabatku, kita akan berbicara tentang satu bagian di dalam badan kita, di dalam tubuh kita yang sangat penting, yaitu bicara tentang kolbu atau hati. Apa sesungguhnya hakikat hati dan karakter hati yang menurut para ulama, hati ini sangat penting. Karena apa? Karena hati ini akan menentukan baik dan tidaknya amal seseorang. Termasuk hati ini akan juga menentukan bernilai atau tidak apa yang akan kita lakukan. Karena para sufi mengatakan hati ini ibarat teko, Kalau tekonya kemudian berisi apapun, yang keluar akan menjadi apa yang ada di dalam teko itu. Maka apa yang terjadi pada kondisi hati akan mempengaruhi perilaku manusia. Saking pentingnya hati di dalam konteks menjadi penentu apakah baik dan tidak amal seseorang, ataukah kemudian bernilai dan tidak amal seseorang. Ulama besar Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang sangat besar, sahabat-sahabatku, ketika bicara tentang hati. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam Kimiyatus Sa'adahnya, kira-kira Imam Al-Ghazali kalau bisa disimpulkan mengatakan, siapapun yang ingin menata tingkah lakunya, maka Imam Al-Ghazali menyarankan mulailah dengan menata hatinya. Oleh karenanya, apabila kita ingin memperbaiki perilaku kita, ingin menata hati kita, ada beberapa prinsip hati, karakter hati yang mesti kita ketahui terlebih dahulu, sehingga nanti kita punya indikator apakah hati kita termasuk hati yang sudah sehat, ataukah hati kita termasuk yang sakit, atau bahkan hati kita termasuk hati yang sudah mati karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama, karakter yang pertama adalah Allah itu, sahabat-sahabatku, maha mengetahui apapun yang tersimpan, apapun yang terbesit, apapun yang dirahasiakan oleh hati seluruh hambanya. Allah mengatakan misalkan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apapun yang ada di dalam hatimu. Al-Ahzab ayat 51. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu apa yang kemudian dilakukan oleh pandangan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati atau dada seseorang. Al-Mu'min surat 40 ayat 19. Artinya apa? Kalau kita punya kesadaran, pemahaman Allah maha mengetahui apapun yang tersimpan, apapun yang terbesit, apapun yang kita rahasiakan, maka kita harus jaga betul kebersihan hati kita dari khawatir-khawatir, dari lintasan-lintasan hati, dari prasangka-prasangka yang kemudian walaupun belum terucap, Allah tahu persis apa yang kemudian ada dalam hati kita. Prinsip dan karakter kedua adalah Allah itu tidak memandang rupa, Allah tidak memandang wajah, Allah tidak memandang kulit hambanya. Yang dipandang oleh Allah adalah hatinya. Oleh karenanya, mari kalau kita menyadari kondisi seperti itu, fokus kita adalah bagaimana membersihkan hati kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, la yang duru ila suwarikum, tidak memperhatikan kepada bentuk luar, bentuk badanmu, bentuk rupamu, wala ila amwalikum, Allah juga tidak melihat seluruh hartamu,
walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah selalu fokus melihat apa yang dalam hati kalian, wa a'malikum, dan apa yang kalian kerjakan. Faman kana lahu qalbun sholih, Rasulullah kemudian melanjutkan, barang siapa punya hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang bening, tahannana azza wa jalla alaihi, maka Allah akan bersimpati, Allah akan cinta kepada orang yang punya hati yang bening dan bersih tadi. Wa innama, dan sesungguhnya antum, wahai kalian semua Bani Adam, anak cucu Adam, akramukum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, sahabat-sahabatku, karakter dan hakikat hati yang perlu kita ketahui kalau kita menata hati adalah hati itu ibarat raja, dan seluruh anggota badan lainnya adalah prajurit atau rakyat yang mesti mengikuti hatinya. Imam Ibnu Arabi, Syekhul Akbar Ibnu Arabi, bahkan menulis buku tentang Al-Mamlakah Al-Ilahiyah, Divine Governance, yaitu menggambarkan bahwa tubuh kita itu ibarat kerajaan, dan Ibnu Arabi mengatakan rajanya adalah hati. Oleh karenanya yang perlu kita fokus sekali lagi, yang kita perlu perbaiki terlebih dahulu adalah hatinya. Kalau hati yang raja sudah bersih, sudah adil, sudah menempatkan sesuatu pada proporsi dan tempatnya, maka anggota badan yang lain itu hanya mengikuti apa kata raja. Maka kan Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, ketika segumpal darah itu sehat, maka kemudian sehatlah seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, tetapi ketika segumpal darah itu rusak, ada penyakitnya, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahia al-qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Maka hati adalah raja, raja adalah pemimpin, maka hati harus dibersihkan karena akan memimpin seluruh anggota jasadnya atau badannya yang lain. Yang keempat, yang perlu juga kita ketahui kalau kita menata hati kita, hati itu Baitullah, hati itu rumah Allah. Karena hati itu rumah Allah, Allah tidak mau diduakan. Oleh karenanya fokus kita harus apa? Tazkiyatul qulub. Bagaimana kita kemudian membersihkan hati kita, kita takhalli, mengosongkan hati kita dari anasir-anasir selain Allah. Maka tauhid itu la ilaha, harus menafikan seluruh elemen apapun selain Allah. Yang boleh bersemayam dalam hati orang yang beriman adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbul mu'min Baitullah, hatinya orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Maka kalau kita menginginkan Allah selalu bersemayam dalam dada dan hati kita, maka kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang kelima, karakter atau hakikat hati yang perlu kita ketahui kalau kita mau menata hati kita agar kita bisa menata tingkah laku kita adalah hati itu merupakan bagian yang mudah sekali mengalami perubahan. Hati itu lemah, hati itu mudah terwarnai. Hati itu kan qallaba yuqallibu, selalu bolak-balik, tidak pernah tenang, kadang sedih, kadang gembira, kadang kemudian bersemangat melakukan kebaikan, tapi juga kadang malas melakukan kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan betapa hati ini kemudian bolak-balik, tidak stabil, dengan mengatakan inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati anak Adam baina asbi'aini min asabi'ir rahman, itu laksana ada di antara jari-jari, dua jari yang maha pengasih. Yuqallibuha, membolak-balikkannya Allah atas kemudian hati orang-orangnya, hati hambanya, kaifa yasha, sekehendak Allah. Maka kemudian kalau kita sudah tahu hadis riwayat Muslim ini, maka yang perlu kita lakukan bagaimana menenangkan hati kita, tidak terus bolak-balik, bisa tumakninah, bisa istiqomah menjalani kehidupannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau menenangkan hati, surat Ar-Ra'du surat 13 ayat 28 mengabarkan kepada kita,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu kalau mau hatinya tentram, maka kemudian zikir sama Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tentram. Zikir menjadi penting. Udzkurullaha dzikran katsira, sebutlah Allah, libatkan Allah, ingat Allah sebanyak yang kita mampu. Banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Artinya apa? Semampu yang kita bisa lakukan. Kalau bisa zikir dalam semua momen kehidupan kita. Kalau 5 karakter, 5 hakikat hati ini sudah kita fahami, maka kemudian kita bisa punya indikator apakah hati kita sudah termasuk menurut Al-Quran. Kan Al-Quran membagi, sahabat-sahabatku, dalam bahasa Al-Quran hati itu terbagi 3. Pertama adalah qalbun salim, yaitu hati yang sudah sehat, hati yang selamat, hati yang damai, hati yang kemudian imannya kokoh, tidak dikotori oleh kesyirikan, hati yang pandai bersyukur, selalu zikir. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang nanti disambut oleh para malaikat di pintu surga, yang kemudian Al-Quran mengatakan illa man ata Allaha biqalbin salim. Orang-orang yang mendatangi Allah nanti di akhirat dengan hati yang sudah selamat. Ini seideal-idealnya hati seorang hamba. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit artinya apa? Hati yang masih belum bersih, belum bening. Karena apa? Dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Apapun kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menyakiti atau mengotori hati kita. Ketakaburan, ujub, riya, sum'ah, bakhil, kemarahan, dan semuanya itu adalah salah satu dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang kalau kita punya karakter yang 5 tadi mesti kita bersihkan. Agar apa? Agar fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada tidak terjadi. Kalau hati sudah sakit, kalau tidak dibersihkan, maka Allah akan tambah sakitnya menjadi lebih parah. Karena biasanya satu penyakit hati itu akan membawa penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita punya penyakit hati suka marah-marah, biasanya penyakit yang lain kita menjadi suka memfitnah, kata-kata kita tidak terjaga dan sebagainya. Oleh karenanya, kalau kita punya indikator hati kita masih susah melihat orang lain bahagia, ikut bahagia, senang kalau melihat orang lain mendapatkan musibah, berarti ada yang salah dengan hati kita. Kalau kita belum ikhlas melakukan sesuatu, masih riya, berarti ada penyakit di situ, harus kita bersihkan sehingga naik derajatnya menjadi qalbun salim. Yang Allah khawatirkan kalau hati yang marid, hati yang sakit ini tidak segera disembuhkan, hati kemudian semakin jauh dan menjadi qalbun mayyitun, adalah hati yang sudah mati, hati yang tidak bisa lihat lagi kebenaran. Sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdirhum, jadi dikasih tahu dengan segala macam nasihat dan tausiah tidak mempan. Karena apa? Karena hatinya sudah mati, hatinya sudah tertutupi semakin tebal dengan tutup-tutup kemaksiatan dan segala macam penyakit. Fa innaha la ta'mal absaru, sesungguhnya yang buta bukan mata zahirnya, walakin ta'mal qulubu, tetapi yang buta adalah hatinya. Ini adalah ketika hati seseorang sudah jauh dari Allah. Oleh karenanya, dengan berbagai macam karakter dan hakikat hati yang baru saja saya sampaikan, mari kita terus bermohon kepada Allah untuk terus bisa memperbaiki kondisi hati kita. Karena ini adalah bagian terpenting. Kalau ini sehat, seluruh amal kita menjadi amal soleh. Tapi kalau hati sakit, kalau hati rusak, maka seluruh amalan lisan, perbuatan dan pikiran kita juga rusak. Maka Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa agar hati kita itu kemudian istiqomah, tidak terombang-ambing, dengan doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
Engkaulah zat yang membolak-balikkan hatiku. Tetapkan, kokohkan, kuatkan, sehatkan hatiku, hanya berpegang teguh, hanya menjalani seluruh perintah-perintah agamamu. Semoga pembicaraan kita tentang hakikat dan karakter hati ini semakin membuat kita mengenal sesungguhnya hati kita seperti apa. Apakah sudah menjadi hati yang sehat, ataukah sekarang hati kita masih sakit, ataukah tambah kemudian lebih parah lagi hati kita termasuk hati yang mati. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.